Terus membayai daripada ketiga perkara itu dijadikan menjadi satu. Wakidiyah. Wakidiyah secara perjuangan, secara pergerakan itu adalah tiga perkara tadi menjadi satu. Sholat wakidiyah sebagai amalannya. Ya. Yang pengertiannya seluruh rangkaian doa yang tertulis dan terkandung di dalam lembar sholat wakidiyah mulai Fatihah ila kadri sampai Fatihah Batuja yang fungsinya menjadikan hati. Kalau hati jernih, insya Allah sesuatu yang baik, ridho Allah, inayah Allah, rahmat Allah, hidayah, taufik Allah, ampunan itu mudah masuk ke dalam diri orang yang hatinya bersih. Tapi sebaliknya orang yang hatinya kotor bagaikan kali atau kalen atau saluran kotoran. Kalau misalkan di dalam kali itu ada kotor-kotoran yang menumpuk, maka air itu tidak bisa lancar. Dia berhenti di situ, bahkan sampai menyebabkan luber atau banjir. Begitu juga kalau di dalam hati kita kotor, maka syafaat kanjeng Nabi itu sulit masuk hati kita. Hati kita akan keras. Bimbingan Agos juga sulit. Apalagi kalau sampai roh mujaz kita dicabut tahu, itu lebih sulit lagi. Bahkan sampai akhir hayat tidak mungkin. Yang namanya ridha Allah, yang namanya inayah rahmatullah, yang namanya hidayah taufik ampunan syafaat tarbiyah barokah, gimana termasuk ke dalam diri kita. Bahaya. Jadi intinya tiga perkara itu amal wakidiyah sebagai amalnya yang fungsinya menjadi. Sedangkan ajar wakidiyah pedoman kehidupan itu pengertiannya menurut Baromoyai itu petunjuk penerapan ilmu ketauhidan yang sehingga menjadikan kesadaran hati bagi pengamalnya terus menerus sampai malaikat Israel menyebut kita. Itulah penerapan ilmu ketauhidan. Jadi kalau kita menerapkan ilmu ketauhidan dan mengamal wakidiyah itu sudah termasuk ma'rifat. Kemudian dibilahkan menjadi ma'rifat billah. Terus bahayanya orang-orang yang tidak mengikuti Rasul, lil Rasul itu bahaya sekali. Ujub. Bahkan di dalam kalau nggak salah maaf kalau saya salah ya mohon dimaafkan, mohon dimaklumi karena saya itu orang dhaif. Di dalam kitab Takrib Usul dijelaskan barang siapa pada Allah sudah bertemu dengan arif billah kamil kurun waktu dia berbeda pendapat dengan insan arif billah kamil yang kita yakini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskan hubungan dia dengan insan arif billah kamil tanpa disadari. Walaupun toh masih mengamalkan ilmu buah karya daripada insan arif billah kamil tadi. Yang lebih mengenaskan. Dan nur ilahiyah yang ada dalam hati Allah selamanya. Berat. Orang yang tidak ilghos itu berat. Beda pendapat dengan beliau, maka diputuskan hubungan kita oleh Allah dengan beliau. Maka sudah pas. Kalau kemarin Ustaz Suedi mendawukan bahayanya yang tidak lillah billah rasulullah itu adanya ujub. Karena apa? Karena cahaya Allah sebagai wadah, mujizat, wadah apa? Wadah inayah, wadah rahmat, wadah hidayah, wadah taufik itu dicabut. Maka tidak akan ada wadahnya. Luber kayak hujan tidak ada salurannya akan kemana-mana.
Di situ. Syafaat tarbiyah tidak ada masuk. Gampangannya ngomong, melebu kuping tengen metu kuping kiwa, kan ngoten. Apalagi nanti roh, tidak bisa. Maka kalau itu terjadi, man lam yakul lahu syaitan isarahu. Barang siapa wujud kepada Allah tanpa damping arif birakamkan, gurunya syaitan. Itu yang terjadi. Itulah ruginya orang yang tidak lillah rasul gos, birasul bil gos dan billah. Nah, wakidiyah sebenarnya itu. Terus alangkah celakanya kita sudah menjadi pengawas wakidiyah, tapi tidak diakui wakidiyah. Itu lebih berat daripada orang yang belum mengenal sama sekali. Orang yang belum mengenal masih mafhum. Seperti kita layaknya itu mu'alaf. Tapi kalau yang sudah kenal, sudah paham, itu tidak mungkin dimafhum. Berat sekali.